Oke, halo, 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 halo. Halo mulu ya saya. Oke, jadi gini, hari ini tuh saya akan memberikan sedikit saran, terutama bukan saran sih, kayak kalau kalau misalkan bilangnya saran, seakan saya itu baik banget gitu ya. Diri saya udah bener banget gitu, enggak. Tapi konten ini saya buat didedikasikan untuk teman-teman saya di lingkungan tempat saya kerja, kemudian juga untuk teman-teman semua sih. Ini sebuah review buku, bukan review sih, lebih tepatnya saya ingin menceritakan sebuah buku yang sudah saya baca selama pandemi ini. Jadi selama pandemi ini gini kan, kita tuh dituntut untuk selalu beride itu kreatif. Kalau nggak kreatif tuh kayaknya kita kan mati gaya gitu ya. Nah, jadi selama masa pandemi ini uh, saya ternyuh dengan quotesnya Ernest. Jadi gini, kuota yang kita keluarkan untuk nonton video lucu dan juga kuota yang kita keluarkan untuk nonton video tutorial membuat sesuatu itu sama. Nah, jadi pilihannya adalah bagaimana kita mau menghabiskan kuota kita itu di dalam penggunaan kuota. Nah, karena saya orangnya tidak terlalu suka dengan penghabisan kuota, karena emang kuotanya kagak terlalu banyak juga cuy gitu ya. Jadi saya memilih berkegiatan untuk membaca buku gitu. Kayaknya, wah mbak, bukunya itu kalau baca bikin saya ngantuk. Eits, hati-hati Bray, tenang brother. Gini, kalau yang namanya nutrisi untuk otak itu bisa diperoleh dari baca buku, tentu saja, selain juga makanan tentunya ya. Nah, jadi saya itu menghabiskan buku selama pandemi ini. Ada beberapa buku yang saya baca, cuman yang ingin saya ceritakan adalah buku karyanya siapa coba. Langsung mikir siapa gitu ya. Bukunya itu adalah karya Andrea Hirata yang berjudul It's Ordinary People, orang-orang biasa. Tuh liatin ya, karya siapa? Karyanya Andrea Hirata ya. Jadi pertama kali saya lihat covernya di buku ini tuh kayak, wah ini tuh lucu ya. Bukan lucu sih, kayak simple, tapi saya tertariknya adalah di bagian kok ada orang biasa terus pakai topeng monyet. Ini gimana sebenarnya, gimana sih dalamnya. Terus saya baca nih di sini, mencoba sedikit baca sinopsis di internet gitu kan. Ceritanya kayaknya biasa deh nih, menceritakan yang seorang anak yang mau kuliah kedokteran tapi nggak punya biaya gitu. Kayaknya ini biasa deh gitu, tapi diceritakan di sini menjadi nggak biasa. Karena apa? Karena gini, saya kasih sedikit bocoran ya, jadi kenapa saya tertarik di sini. Ceritanya itu adalah ketika ada beberapa orang, istilahnya mohon maaf kurang pintar gitu ya, di sekolah yang berkumpul menjadi satu geng gitu. Nah, itu waktu masa mudanya. Nah, ketika sudah beranjak dewasa pun, dan sebagian sudah menjadi orang tua, mereka itu tetap saja mindsetnya itu kurang gitu kan. Nah, ketika ada salah satu dari anggota geng mereka, ibu siapa ya, pokoknya ibu si anak ini aja yang mau kuliah kedokteran itu jadi penjual mainan. Nah, yang namanya seorang ibu kan ya, kasih sayang ibu tuh tidak pernah hentinya gitu. Nah, jadi ketika anaknya ingin kuliah kedokteran, si ibu ini berjualan mainan kayak gitu. Tapi ya kita ketahui sendiri lah ya, dapat uang dari penghasilan menjual mainan itu berapa. Nah, sampai akhirnya si ibu ini bercerita ke teman-teman satu gengnya yang waktu di sekolah dahulu gitu kan. Nah, katanya kita harus mengambil uang, tapi jangan dari jangan dari orang gitu kan. Kayaknya kita harus mendapatkan uang untuk biaya kuliah kedokteran sekian ratus juta. Kira-kira di mana tempatnya? Nah, di sini yang menariknya, seseorang atau satu kelompok, ini kelompok yang kurang, mereka itu nonton bagaimana cara merampok bank di film. Ini film loh, tapi mereka ini melaksanakannya di dalam kehidupan nyata gitu kan. Belum lagi tempat tinggal mereka yang istilahnya daerah tertinggal, kemudian juga yang kejahatan di daerah mereka juga istilahnya persekian persennya itu tidak terjadi. Jadi damai-damai aja di lingkungannya gitu kan. Malah
yang menarik di sini adalah ketika si Pak Inspekturnya aja sampai istilahnya apa ya, kerjanya itu ingin menarik, coba deh ada satu kasus gitu kan terjadi di lingkungan ini gitu, tapi ternyata ini enggak. Nah kemudian yang paling menarik di sini adalah nanti ceritanya itu, yang menariknya adalah ketika kalian membuka buku ini lembar per lembar, apalagi kemudian apa namanya, cara merampoknya, kemudian gagal tidaknya. Jadi di sini yang menariknya tuh di sini. Ini kayaknya mau ngerampok bank tapi mau kayak gimana? Ya gimana sih? Kok bisa ini terjadi nggak? Ternyata jadi setiap lembar per lembar itu dibaca semakin kesini semakin penasaran, dan akhirnya tidak akan saya ceritakan gitu. Jadi untuk akhirnya silakan kalian baca sendiri bukunya. Yang jelas buku ini itu bagus. Ya Allah, masa nggak bagus ya? Ini bagus banget. Jadi satu pesan dari saya, selembar per lembar, yang penting konsisten. Oke. Selamat membaca dan selamat meliterasi. Terima kasih.